Di antara karya-karya Islam yang terawal dari Nusantara pun bermula dari Aceh. Yang tercatat saja ada karya tafsir pertama dalam bahasa Melayu Nusantara. Buku fikih kedua dalam mazhab Syafi'i juga orang Aceh tulis. Apa judul kitabnya? As-Sirat Al-Mustaqim, karya Imam Nuruddin Ar-Raniri, mufti ataupun qadil qudah pada masa Sultan Iskandar Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan KMA TV. Hari ini kita akan mengunjungi Festival Turas Nusantara yang diadakan di Wisma Malaka, Haisami, Kairo, Mesir. Di sini terdapat ratusan karya ulama Nusantara mulai dari bahasa Aceh, Malaysia, Jawa, Sunda, Madura, bahkan dari Filipina. Dan hari ini kita hanya akan fokus kepada stand karya ulama Aceh. Ada puluhan kitab ulama Aceh, baik yang masyhur seperti karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah Fansuri, Abu Hasan Kurungkale, ataupun yang baru diketahui iaitu seperti Abdul Rahim Daudi dalam tafsir beliau dalam bahasa Gayo. Ada juga Tengku Bashiruddin Al-Fanton Labui dalam terjemahan beliau dalam bahasa Aceh. Langsung saja kita akan dipandu oleh Ustaz Aridha Alif, seorang pegiat kitab turas juga dari negeri Aceh. Kita langsung terbang ke Aceh sekarang. Di antara karya-karya Islam yang terawal dari Nusantara pun bermula dari Aceh. Yang tercatat saja ada karya tafsir pertama dalam bahasa Melayu Nusantara. Mungkin di awal pintu gerbang pertama ada kitab yang dipampang besar namanya Terjuman Mustafid, yang sudah kita jelaskan di sana tadi. Sebuah karya tafsir merupakan syarahan ataupun terjemahan daripada tafsir Baydawi. Itu sebabnya juga disebut sebagai tafsir Baydawi Aceh ataupun Baydawi Jawi. Syekh Abdul Raub Al-Fansuri tadi juga menyusun buku fikih pertama di alam Nusantara. Bukan begitu Ustaz Aan? Judul kitabnya Mir'atu At-Tullab. Buku fikih ini bukan sebatas fikih seperti peribadatan biasa-biasanya, tapi hadir sebagai fikih khilafah ataupun fikih siasah, fikih tata negara. Fikih tata negara adalah bagian daripada pemahaman syariat yang biasanya menjadi muqarrar silabus di Al-Azhar sampai hari ini. Itu perlu karena pertama hadir di alam Nusantara. Buku ini tidak dicetak di Arab, tapi sudah dialih aksarakan dari Jawi ke Latin dan dicetak di Indonesia, di Aceh khususnya. Boleh nanti hubungi kawan-kawan di Aceh. Di sini ada Gus Faiz, ada ulama muda Aceh, dan juga ada Gus Aan, juga ulama muda Aceh, bisa dihubungi mereka. Selanjutnya, apa efek dari Islam tiba awal di Aceh? Buku fikih kedua dalam mazhab Syafi'i juga orang Aceh tulis. Apa judul kitabnya? As-Sirat Al-Mustaqim, karya Imam Nuruddin Ar-Raniri, mufti ataupun qadil qudah pada masa Sultan Iskandar Sani. Siapa Sultan Iskandar Sani? Suami daripada Sultan Safiyuddin. Yang mana ketika Sultan Safiyuddin memimpin, muftinya siapa? Abdul Raub Al-Fansuri tadi. Dan buku ini masih diajarkan di Indonesia, di Aceh dan seterusnya. Dan Masya Allah, ini pada abad ke-17. Dan datanglah syarahnya di abad ke-18-19 oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama daripada negeri Banjar, Kalimantan. Buku itu pun masih diajarkan sampai hari ini di tanah Kalimantan. Bahkan kata kawan-kawan Patani dan daerah daripada bagian selatan Thailand, kita sebutkanlah Narathiwat, Yala, kemudian apa lagi, Songkhla dan seterusnya. Tamam? Sawadikap, Ustaz. Kita lanjutkan selanjutnya, apa karya lain dari ulama Aceh? Kalau ini karya abad 17, apakah ada karya lain? Ada, banyak sekali. Orang Aceh juga perhatian terhadap ilmu klinik, ilmu primbon, ilmu tentang bagaimana bisa sakti. Di Aceh dikenal dengan buku Tajul Muluk Al-Murassa'. Tajul Muluk Al-Murassa' ni astronomi ada, kemudian tentang klinis juga, primbon juga ada, kapan menikah, bulan berapa membangun rumah, bagaimana posisi tiang, bagaimana membentuk anak kembar istilahnya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ilmu ini masih pun ada sampai hari ini. InsyaAllah saya akan melatih kalian jika mau kita buat daurah. Selanjutnya, apa karya ulama-ulama kita? Banyak. Jika tadi Ustaz Miftah menyebutkan di Aceh ada Al-Maktabah Al-Asyah Al-Kubra, itu berdiri sekitar 1920 dan 1930-an, terbukti dari persuratan. Maka di era itu
ulama Aceh 1920 dan seterusnya banyak mengirimkan kitab ke Halabi untuk dicetak melalui Asyah Kubra. Di antaranya bisa dilihat di sini. Dan umumnya kitab ini berbau muqarrar, silabus, bahan ajar di madrasah ataupun ma'had tertentu ketika itu. Yang maaf, madrasahnya sebagian kita tak tahu di mana dan siapa guru-gurunya. Begitu juga karya-karya lain, ada nazam-nazam. Jadi orang Aceh itu sangat suka nazam, karena nazam itu tujuannya apa? Supaya mudah ya, supaya mudah. Terutama nazam-nazam berbau akidah, sifat 20 dan seterusnya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya dan sebagainya. Itu juga kebanyakan adalah karya ulama Aceh abad ke-19. Abad ke-19. Dan yang menjadi kejutan ataupun surprise pada festival pertama ini di tanah Melaka ini adalah tafsir Gayo. Tafsir Gayo ini, tahu Gayo? Gayo ini adalah suku kedua terbesar di Aceh. Aceh itu satu bahasa, Aceh itu satu suku, tapi kemudian menjadi nama negeri, menjadi provinsi. Gayo hadir sebagai suku kedua terbesar. Jadi di Aceh itu ada 12 suku. Ada suku Alas, ada suku Anak Jame, ada suku Balohan, ada Defayan, dan seterusnya. Saya di antara adalah anak Gayo. Buku ini unik karena pertama saya temukan berbahasa Jawi. Walaupun dia itu berdialek ataupun berlapaskan Gayo. Bunyinya apa? Bunyinya ini tafsir dalam bahasa Gayo, tapi bukan tafsir 30 juz. Hanya saja ini tafsir Bismillah, makna syahadah, kemudian Al-Fatihah, dan beberapa ayat-ayat secara tematik, maudhu'i. Dicetak di Mesir 1938, wafat penulis ini di tahun 60-an ataupun 61. Wafat dan lahir di Takengon, sampai hari ini keluarganya masih wujud karena dia di antara penulis mutaakhir dari Takengon, dari Aceh Tengah ataupun dari tanah Gayo. Apa beda Gayo dengan Aceh? Timbul pertanyaan. Gayo dengan Aceh itu beda bahasa, beda budaya. Agama kami yang sama. Agama kami yang sama. Jadi datanglah ke Gayo. Mungkin kalian pernah mendengar Gayo karena kopinya. Karena penghasil kopi nomor 1 di Asia terbesar dan paling enak itu kopi Gayo. Ahlan wa sahlan, saya juga penjual kopi Gayo. Alhamdulillah, kita telah melihat beberapa karya ulama Aceh dahulu yang dicetak di Mesir. Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.